Oke, oke. Halo semuanya. Oke, perkenalkan, saya Haidar Ali Hardiantono dengan NIM 1812501 dari Teknik Telekomunikasi. Dan rekan aku, Oke, kenalin semuanya. Aku Franky Gabriel Nugraha, NIM 1832504 dari Teknik Biomedis. Oke, di sini kita bakal coba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang cukup absurd dari trainer. Dari trainee. Oke, yang pertama, Kak, kayaknya aku nggak butuh sikap adaptif deh. Selama di SMA aku baik-baik aja kok dengan gaya hidupku. Lagian kan sama tujuannya, yaitu belajar. Nggak bakal beda banget juga. Oke, mungkin aku dulu yang jawab ya. Jadi aku tuh eh waktu di posisi yang sama kayak kamu, waktu masa transisi dari SMA ke kuliah, aku juga mikir sama nih, jujur. Tapi ternyata setelah aku berjalan 1 tahun di ITB itu, eh, aku nyadar kalau apa yang aku yakini sebelumnya, yaitu yang kamu bilang tadi itu salah, kayak nggak butuh sikap adaptif. Soalnya kayak eh, aku coba ceritain pengalaman aku deh ya. Awal-awal aku masuk di ITB itu, aku masih eh, pakai metode belajar yang sama kayak SMA. Sesimpel kayak belajar untuk kuis tuh, H-1. Nah, tapi ternyata dengan aku belajar kuis H-1 itu, hasilnya malah nggak sesuai ekspektasi. Anjlok banget teman-teman, beda jauh sama waktu SMA. Di situ aku nyadar kalau cara belajar aku tuh perlu berubah. Nah, be, apa ya? Itu tuh disebutnya dengan adaptif teman-teman. Jadi eh, sebenarnya selain dari akademis, kayak yang udah kita pelajarin sebelumnya nih di college adjustment, teman-teman juga perlu banget menyesuaikan di lingkungan sosialnya, di institusinya, dan juga dari emosi pribadi teman-temannya sendiri. Jadi untuk mengatasi semua masalah-masalah itu, sikap adaptif ini penting banget teman-teman. Gimana nih kalau menurut Kak Ali? kalau menurut aku, kamu udah hebat banget nih, udah punya cara belajar gaya hidup yang cocok untuk di masa SMA. Tapi kalau di perkuliahan itu berbeda banget nih teman-teman, karena waktu SMA kan kita diarahin, tujuannya jelas, ada yang ngetin. Nah, kalau di ITB, kita itu memilih jalan kita sendiri, memilih jalan kita masing-masing. Jadi tentunya bakal beda banget dengan masa SMA. Maka dari itu, sikap adaptif itu penting teman-teman, agar kita bisa melewati khususnya masa awal perkuliahan gitu. Oke, nah terus nih ada pertanyaan selanjutnya nih. Tujuan hidup aku cuman pengen masuk ITB aja sih Kak. Habis itu kerja dan ya udah jalanin aja. Soalnya semua tergantung Tuhan Yang Maha Esa Kak. Bener sih. Semua memang tergantung Tuhan Yang Maha Esa. Tetapi Tuhan itu kan juga memberikan kita pilihan untuk menempuh jalan mana yang ingin kita ambil. Maka dari itu, kita tetap harus berusaha untuk mencapai visi kita yang lebih jauh. Kalau tujuannya cuma mau masuk ITB, lalu setelah kita lulus, tujuan kita apa? Jadi kita nggak punya tujuan dong, nggak punya semangat untuk menjalani hidup gitu. Jadi kita tetap harus menentukan visi yang jauh ke depan seperti itu. Tuh. Kalau menurut Kak Franky gimana Ya, nih? aku juga setuju banget nih sama kata-kata Kali tadi. Tadi kan kamu bilang, aku mau teman dikit ya. Kamu bilang kan tadi pengen cuma masuk ITB, terus habis itu langsung kerja tuh, langsung kerja tuh. Nah, eh, kalau teman-teman pengen jalan hidupnya semulus itu, teman-teman tuh nggak bisa cuman berpasrah ke Tuhan Yang Maha Esa gitu. Harus ada usaha ekstra untuk bisa perjalanannya semulus itu. Jadi eh, jangan cuman berpasrah lah gitu saja teman-teman. Kan ada usaha, ada juga doa gitu. Kalau teman dari aku mungkin itu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kak, aku nggak usah jawab pertanyaan atau beli anak panah deh. Kita mau usaha, puasa aja nggak usah makan. Waduh, gimana dong Tuh. tuh kali? Ya, jangan gitu dong, karena itu berarti kalian menyerah. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir, kita lebih baik jawab pertanyaan nggak sih? Kita mempersiapkan untuk hal terburuk. Jadi kita jawab pertanyaan, dapetin anak panahnya dulu, terus nyari makan, baru setelah itu bebas nih makanannya.
mau kita makan atau enggak terserah. Yang penting kita udah mempersiapkan yang terburuk dulu, jangan langsung menyerah. Kan kita nggak tahu nanti kalau kita puasa, tiba-tiba ada gempa bumi, terus kita energinya terkuras habis dan butuh makan, tapi ternyata makanannya nggak ada. Gitu. Kalau menurut Kak Franky gimana nih? Setuju banget. Jadi intinya tuh harus bisa prepare for the worst, teman-teman. Kayak yang Kak udah kali bilang tadi. Teman-teman tuh harus udah bisa harus udah punya plan-plan cadangan lain. Salah satunya itu ya ini anak panah untuk makanan cadangan atau bekal makanan. Nah, kan ceritanya teman-teman perjalanan dari pulau sisi yang satu ke sisi yang lain nih. Kalau misal ternyata pulaunya itu sangat-sangat besar kan, gak mungkin teman-teman puasa 4 hari gitu kan. Perlu makanan juga. Nah, untuk itu teman-teman perlu menyiapkan bekal makanan. Jadi teman-teman tuh harus punya banyak planning lah istilahnya sebelum mulai eksekusi. Itu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya nih. Aku nggak yakin deh dapat teman yang deket banget di kuliah. Soalnya kalau di SMA tuh aku udah ada bestie, nggak bisa move on dari mereka. Oke, bener sih. Memang move on itu memang sulit. Memang move on tuh sulit ya. Nah, tetapi kan mereka kan udah masa SMA dan kalian kuliahnya tuh udah beda. Jadi mau nggak mau, kalian itu harus memiliki tempat pulang agar kalian nggak stres saat kuliah. Karena pertemanan, karena kita sebagai makhluk sosial butuh bersosialisasi kan agar nggak stres. Dengan kita mencari teman waktu kuliah, bukan berarti kita menggantikan teman SMA. Mereka tetap teman, cuman kita membutuhkan teman baru nih untuk kita pulang waktu kita kuliah seperti itu. Kalau menurut Kak Franky gimana nih? Ya, jadi mungkin aku cerita sedikit tentang pengalaman aku ya teman-teman. Jadi aku tuh satu-satunya dari sekolahku yang masuk ke STR ITB ini. Jadi begitu masuk STR tuh aku nggak punya koneksi, nggak punya kenalan, jadi kayak bener-bener merasa sendirilah gitu. Tapi eh, aku tuh dulu waktu CDT teman-teman sama nih kayak di posisinya kalian sekarang, aku bisa dapat banyak temen, bisa dapat banyak kenalan dan bahkan bestie sampai sekarang tuh di CDT. Jadi teman-teman bisa lah mungkin coba kayak aku lah gitu, coba memanfaatkan CDT ini semaksimal mungkin. Jadi selain dapat materi, teman-teman juga dapat banyak koneksi dan teman baru gitu. Coba dimanfaatkan sebaik-baiknya lah. Terus pertanyaan terakhir nih. Takut banget Kak kalau aku nggak bisa adaptasi sama ITB ini. Apalagi kan belajarnya ngebut-ngebut ya, nanti nilainya jelek. Oke, takut nggak bisa adaptasi. Aku juga sebenarnya dulu ngerasa sama teman-teman. Aku ngerasa takut nggak bisa ngejar pace-nya belajar di ITB ini. Tapi teman-teman, kalau kalian udah bisa memahami, memaknai, dan juga mengimplementasikan materi-materi yang udah kita pelajari sebelumnya, kayak tentang college adjustment, SMART goals, refleksi diri, dan lain-lain, aku yakin banget teman-teman bakal bisa beradaptasi dengan lebih baik dan dengan optimal lah di ITB ini. Gimana tuh Kali? Kalau menurut Kali? Menurut aku memang wajar sih takut karena Tuh, menurutku memang PES di ITB tuh cepet banget ya dan setuju, kadang setuju. nilaiku juga jelek. Nah, tetapi takut itu wajar, kita harus menghadapinya. Maka dari itu, salah satu cara aku untuk menghadapi ketakutan itu adalah aku belajar sebaik mungkin. Karena kan ketakutanku kan nilainya jelek. Nah, salah satu solusinya adalah dengan belajar. Jadi, aku menghadapi ketakutan itu dengan memberikan solusi pada masalah yang aku takuti. Gitu. Tuh Oke, banget. udah terjawab kan semua pertanyaannya? Nah, oke. Terima kasih. Terima kasih.